teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Film Pabrik Gula itu selain cerita Simperman diperkuat dengan pemain yang nggak kaleng-kaleng, baik Ersya Aurela gimana menurutku ya, salah satu orang yang benar-benar bisa menyenangkan saya nonton kemampuan aktingnya ya. Erika Carlina, Benedictus Siregar, Alfiansah, yang jadi Hendra itu, dan beberapa pemain lain. Sama si Yono Bakri, Pradana, pokoknya banyak lah. Nah, dengan banyaknya pemeran itu, ya benar-benar banyak hal yang bisa didapatkan. Misalnya acting ketakutan yang cukup natural, orang stres yang cukup penggambaran yang cukup natural, ataupun ketakut acting sih tertawa yang dari joke-joke-nya dari semua case yang beberapa seorang komedian. Jadi ya plotnya memang dibikin sedemikian rupa, baik itu ngomongin misterinya, ngomongin khawatirnya, ketakutannya, resahnya, dan lain sebagainya cukup kuat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat ya, beberapa hal yang saya cukup terganggu. Misalnya bagaimana pembabakannya itu. Pembabakannya m- dan jalannya durasi dan scan-nya beberapa terasa cukup kurang nyaman, apalagi misalnya pada saat digangguin digangguin sholat ya, mungkin akan memberikan vibe yang berbeda pada saat mau ngomongin horor sholat digangguin, tetapi ya beberapa juga sudah jamak kita tonton ya kan. Itu di satu sisi. Kedua adalah bagaimana ketakutan di masing-masing tokoh tuh banyak yang diberikan. Misalnya si tokohnya Frankie dan Dwi yang ditakutin di jalanan pengen kembali ke Loji, si Rabani Yasin dia berperan ditakutin di waktu tidur dan sholatnya. Dwi si perempuan yang pakai jilbab ditakutin pada sholat. Si Endah juga banyak hal yang digangguin. Jadi momennya tersampaikan semuanya pun ketakutannya sama. Semua punya kekhawatirannya sama. Bahkan bagiku yang jadi sebuah deadlocknya dalam cerita itu pada saat sudah membuat plot-plot yang salam-salamnya adalah pada saat seorang satpam yang diperankan Rano Karno dia yang diperankan Prada Swadana dalam si Yono Bakri itu tidak bisa menjadikan seorang pegawai yang benar-benar menjaga rahasia pabriknya. Itu tidak ditampilkan. Jadi film ini kurang, kalau di ngomongin beberapa elemen misalnya pekerja tetapnya tidak ditemukannya, gregetnya bagaimana menjaga rahasia pabrik itu, misalnya interaksi antara pegawai musiman dengan pegawai tetap pun cuma digambarkan di awal cerita, hingga sampai bosnya sendiri ya menjadi benar-benar terasa sebagai figuran. Itu misalnya kekurangannya. Meskipun kembali lagi, kalau film itu tuh selain dari jalan cerita, kamera pencahayaan, bagaimana efek kamera terjadi, efek komputer dan lain sebagainya,
kemampuan akting di film ini sih benar-benar nggak kaleng-kaleng. Misalnya Ersha Aurel ya bisa menampilkan orang yang benar-benar stres, Yasmine Habani bisa menampilkan satu orang yang punya iman cukup kuat dan punya kelebihan sama kayak si Ersha Aurel. Terus bahkan yang paling benar-benar saya sukain adalah bagaimana ya sekian ini si Erika Carlina menampilkan bagaimana perempuannya genit dan juga seksi itu juga bisa ditampilkan secara menarik. Ya akhirnya film ini benar-benar kayak kamu menonton filmnya sudah dipenuhkan banyak artis yang kembali lagi film ini berjalan secukup natural meski dan menyebabkan sedikitnya sulit dikatakan apakah itu kesalahan atau memang durasinya kepanjangan jadi tempelannya kuat tempelannya kuat dan kalau kesalahan ya kita akan melihatnya sangat minor sekali, menjadikan film ini punya gaya cerita yang tebal. Kodrat juga bisa dikatakan tebal, tetapi kalau kalau kita katakan apakah Kodrat butuh pendalaman cerita, ya kita mengatakan Kodrat butuh dan film ini ya butuh penjelasan sedikit. Misalnya beberapa elemen dalam pabrik gula itu, bagaimana pegawai yang ada di situ ataupun keterangan jin dan hantu yang menghantui rumah itu, dan kenapa Enda masih diikuti. Ya elemen seperti itu yang akan menjadi sebuah pertanyaan dari penonton. Ketimbang kalau kita nonton Kodrat ya memang ada beberapa kesalahannya ada. Hingga saya ada sepakatnya bahwa pabrik gula memang memiliki eksekusi yang lebih unggul dibanding Kodrat. Meskipun tidak mengatakan Kodrat itu jelek. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe Pendapat Joseph, dan sampai jumpa di video selanjutnya.